Bung Rayana melaporkan dari Italia. Itulah kata-kata yang sering kita dengar ketika sosok yang satu ini, sosok yang sangat kita hormati, sosok yang sangat legendaris memberikan laporan reportase pandangan mata dari Eropa, tepatnya dari Serie A Italia. Dan tentunya sebuah berkat yang luar biasa. It's an honor, it's a pleasure juga. Gua kemarin bisa berkesempatan bersua bertemu dengan sosok yang sangat gue hormati, senior juga, siapa lagi kalau bukan Bung Rane Jaka Surya. Tentunya kalian para pecinta sepak bola Serie A di tahun 90-an pasti kenal dan sangat familiar dengan sosok Bung Rayana Jaka Surya. Nah, kemarin saat mengikuti sesi latihan tim nasional Jepang di lapangan A Senayan Jakarta, gua berkesempatan dan beruntung, sangat beruntung bisa bertemu dengan Bung Ray di luar lapangan A, tepatnya di parkiran, dan beliau berkenan untuk melakukan wawancara dengan channel Bung Harpa. Tentunya banyak sekali materi-materi dan juga pandangan beliau dari pengalaman dia selama puluhan tahun meliput sepak bola di Eropa, baik di ajang Serie A, di Liga Champions, dan juga di Piala Dunia. Dan banyak lagi pengalaman-pengalaman yang beliau ceritakan di video gue kali ini. Dan yang pasti beliau juga punya pandangan yang sangat menarik soal tim nasional kita saat ini yang tengah berupaya untuk menapaki anak tangga menuju Piala Dunia. Nah, tentunya seperti apa wawancara yang berlangsung sekitar malam pukul 8 kemarin waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kalian segera menyimak dan jangan sampai kelewatan karena ini membawa kita semua juga nostalgia ke tahun 90-an. Nah, teman-teman silakan menyimak video gua kali ini, dan sebelumnya gue mohon maaf kalau gambarnya kurang bagus karena wawancara yang gue lakukan itu dadakan dan juga mungkin agak sedikit backlight. Yang pasti ini dia sajian buat kalian, Bung Rayana melaporkan dari Italia. Ciao. Welcome to my channel. Oke teman-teman semua, saat ini di samping saya, ini karena beliau adalah senior saya dan jauh lebih tua dari saya, jadi saya pakai kata saya adalah komentator legend di TV. Dulu banyak yang ngikutin Serie A tahun 90-an pasti tahu dengan beliau, yaitu Bung Rayana Jaka Surya. Halo Bung Rayana. Halo, selamat malam. Selamat malam. Hai kawan-kawan. Nah, kita masih ingat nih kalau dulu gimmicknya itu atau tagline-nya adalah Bung Rayana melaporkan dari Italia. Betul sekali. Nah, Bung Rayana apa kabar, Bung? Baik, alhamdulillah. Baik, sehat ya. Iya. Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih Bang soal tim nasional Indonesia. Nah, kira-kira dari secara umum dulu Bung Rayana bagaimana melihat tim nasional Indonesia saat ini nih? Ya, saya beruntung ketika saya diwawancarai di radio. Ya. Saya meminta bahwa perlunya di sebuah negara itu memang menjadi acuan bahwa kita harus punya pelatih kuat. Ya. Pada waktu wawancara itu saya mensuggest agar nama Sintayong yang memang sudah mendunia dan juga di FIFA ada nomornya, itu merupakan pelatih kuat. Dan ini kenapa begini? Sepak bola bisa dibicarakan dalam matematik. Biasanya pelatih kuat akan melihat pemain itu secara natural dan secara pengalaman dan secara pekerjaannya dia bisa tahu ini pemain betul atau tidak. Dia akan memilih pemain yang kuat gitu. Dan pemain kuat akan dibawa untuk mencapai target yang kuat. Nah, ini harus punya bungkusan begitu. Di dunia begitu, saya wawancara hampir pelatih-pelatih mau berbicara demikian gitu. Iya. Nah, inilah yang akhirnya kita sekarang berbangga bahwa kita ada Sintayong di situ dan serius sekali dia dengan dengan Indonesia, dan berkali-kali dalam wawancara juga dengan beberapa wartawan dia mengatakan bahwa Indonesia, kenapa dia terima, karena inilah Indonesia yang terkenal dengan fanatisme dari sepak bola. Maka budaya sepak bola inilah yang didorong sama dia, menjadi dukungan dia untuk berada di sini gitu. Karena banyak penggemarnya, itu meyakinkan dia lebih mudah untuk membawa tim Indonesia mencapai target yang diinginkan. Nah, bicara target nih, kira-kira nanti kan kita akan menghadapi Jepang Bang ya, dan juga Saudi Arabia. Kira-kira
peluang kita seperti apa di 2 pertandingan nanti? Ya, pertama di sepak bola itu paling enak tuh di semua negara saya wawancara dengan pelatih-pelatih kuat dunia, itu akan menanyakan kalau ada sebuah tim ada pelatihnya memang mendunia, itu dia nggak main-main. Yang lihatnya pelatihnya di Indonesia siapa gitu. Oke. Bukan ini si Ibadu nih pemain yang tidak, dia bilang si ini. Jadi juru masaknya. Juru masaknya. Oke. Jadi juru masak itu selalu bisa menggelar suatu hidangan yang di mana mencapai target yang maksimal itu adalah merupakan kantong pekerjaannya dia, dan ini yang memang harus dibawa-bawa sama dia. Bahwa menang adalah yang disenangi, gitu kan? Kekalahan adalah yang dibenci. Nah itu ada di kantongnya Sintayong. Nah kalau lawan Jepang nanti, kita Jepang dulu deh sebelum kita ke Saudi, kira-kira peluangnya seperti apa dan kira-kira permainan kita harusnya seperti apa nih Bung Rayana? Jepang juga akan melihat bahwa siapa pelatih Indonesia gitu. Mereka pasti mandang juga sih. Mandang di situ. Satu itu, kedua dia bermain di mana? Di Indonesia yang di mana secara budaya bahwa kita 100.000 penonton dan sampai ini juga membuat bahwa Jepang juga harus berhati-hati, dan Jepang bukan lawan yang dikhawatirkan oleh Indonesia walaupun kemajuan. Ternyata kita jangan takut sama Jepang. Nggak takut. Mentality berarti. Mentalitinya karena Sintayong juga ada. Oleh karena itu yang dia tanya Jepang pertama adalah siapa pelatih di belakang Indonesia. Sintayong. Nah itu yang yang dikembangkan dalam nanti mengalahkan Indonesia. Sintayong biasanya memakai karakter ini. Nah ini berbahaya di sini berapa gitu. Dan dia kadang-kadang juga bisa spekulasi bahwa dia taruh bukan orang yang di atas kertas pelatih Jepang sudah merahasiakan, tapi sudah memperkirakan, tapi akhirnya dia bisa mengganti itu. Jadi tapi kalau misalnya kayak kemarin yang waktu lawan China itu Bang, terlalu banyak eksperimen, gimana tuh? Kadang-kadang sepak bola yang dengan pelatih kuat, dia bisa tahu bahwa kadang-kadang dia butuhkan ini pertandingan amichevole kalau bahasa Italianya tuh persahabatan gitu. Pertandingan persahabatan gitu. Nah, ini pertandingan benar, ini pertandingan dia bisa membedakan gitu. Jadi tergantung situasi yang dihadapi gitu. Jadi kekalahan, menang, kalah dan segala dalam situasi yang tidak normal atau tidak diwajibkan menang itu bagi dia mencari pengalaman di situ. Jadi dia bisa mengecek ini kelemahannya dalam 30 menit, lebih dari itu selalu tidak lagi pada kondisi prima gitu. Jadi selalu diserangnya dari sini. Nah, itu harus detail. Berarti ada dinamika di lapangan yang pelatih juga harus paham, Bang ya. Bukan paham lagi, harus tahu, harus melotok gitu. Jadi ini udah perlu diganti, ini nggak mungkin lagi ini gitu. Jadi quick decision, melihat perkembangan di lapangan dia harus cepat sekali, karena ini dia bilang ini kenapa nih Jepang nyerangnya di lini kiri terus. Nah, berarti ini ada kelemahan yang harus ditutupi. Tapi sebelum Jepang juga berhadapan itu, dia juga harus menghitung siapa di tim Indonesia. Nama Sintayong itu didulukan bagi Jepang. Jadi Sintayong ini memegang peranan penting dalam pertandingan banyak nanti. Orang tidak mengerti di situ gitu. Makanya kenapa di luar negeri pun cari pelatih kuat, karena pelatih kuat akan menentukan program yang kuat, tim yang kuat, program yang kuat, dan hasil yang kuat juga. Iya, dan main bola 90 yang dimintakan kuat juga untuk menang. Nah, itu ada di situ gitu. Oke, Bang. Sedikit kita bernostalgia nih. Kan Bang Rayana nih udahlah enggak usah ditanya lah soal pengalamannya meliput di sepak bola Eropa, khususnya di Serie A. Nah, sedikit kalau Bang Rayana melihat pelatih mana di dunia ini yang kira-kira mirip punya karakter yang hebat, yang sekuat Sintayong lah misalnya. Siapa yang pernah Bung Rayana interview mungkin atau temui? Justru Sintayong ini adalah pelatih Asia yang dia menguasai dua tipe permainan, Eropa dengan Asia. Nah, di mana kalau pelatih-pelatih di Eropa fokus dia pada kompetisi yang dihadapi di Eropa sendiri gitu, dengan karakter Eropa gitu. Oleh karena itu ketika Italia dikalahkan oleh ditahan tidak menang lawan Korea, di situ Italia juga waktu 2002 ya. 2002. Nah, di situ saya wawancara dengan ini, dia bilang kita menganggap nih mana pendek-pendek, kita tinggi-tinggi, itu kan dihitung juga bagi mereka kok gini. Nah, begitu mereka nggak bisa mampu, baru di situ jadi akhirnya story yang ini dalam wawancara sama saya. Ini kenyataan, ini sepak bola gitu. Jadi
ngegos saja atau merasa dirinya hebat aja di sepak bola itu tabu sekali bagi itu. Makanya kalau saya wawancara dengan pemain-pemain tenar, banyak yang di koran bola sudah dikeluarkan, saya dengan ini, dia menutup sekali, dia bilang bahkan menutup dalam arti dalam bentuk apa namanya, bahwa gua lebih kuat gitu. Dia gitu. jadi down to earth, humble. Iya, itu dia. Low profile. Nah, gitu salah ya. satunya adalah pemain belakang ini ya, Petro Berkut dari Italia nomor 5 tuh. Wah, tim tuh. nasional. Siapa tuh yang mungkin udah lahir atau belum lahir mungkin? Nah, iya itu tim nasional Italia. Iya. Saya wawancara terakhir ini baru-baru ini berapa tahun yang lalu. Iya. Dia bilang dia ketika Italia ketemu Korea, disitulah dia belajar. Dia udah berapa kali menang di kejuaraan dunia. Tapi waktu datang Korea, badannya lebih kecil-kecil daripada Italia. Dia mengatakan dari dunia mana ini? Ternyata di situ dilecehkan oleh Korea. Dihukum oleh dengan Korea. golnya An Jung Hwang. Disitulah dia baru mengatakan bahwa sepak bola nggak bisa menganggap remeh dari tim-tim yang jadi peserta dalam turnamen besar. Berarti Jepang juga nggak bisa anggap remeh kita juga? Nggak bisa, karena dia lihat ada Sintayong di situ. Iya. Di mana Sintayong itu dalam kualitas ada di tim Indonesia itu dibaca oleh orang yang mengerti sepak bola. Iya. Nah, cara menang itu dibaca itu kalau mau cara menang gitu. Jadi siapa pelatihnya itu nomor 1 gitu. Nah, terkait dengan para pemain yang ada saat ini di timnas, kalau Bung Rayana melihat siapa nih kira-kira yang yang paling pas, yang paling penting lah dalam upaya kita untuk mencoba mencuri poin dari Australia, dari Jepang. Iya, kelebihan Sintayong adalah bermain dalam kekuatan pertahanan kolektif, menyerang kolektif, dan juga mencetak gol secara kerjasama yang baik gitu. Jadi belum ada bintang-bintang yang ditentukan oleh Sintayong menjadi ini. Hanya semua dikatakan bahwa bomber yang berhak main ini dia ada gitu. Tapi dikatakan bahwa dia tergantung dari ini belum ada di Indonesia. Tapi apakah itu sebuah kelebihan atau kekurangan kalau kolektif berarti? Saya katakan Argentina tanpa Maradona mungkin nggak akan juara ya? Saya wawancara dengan pelatih nasional. Tahun 86 tuh siapa pelatihnya? Kita beruntung karena dia waktu itu Maradona bermain di Italia kan. Di Italia, di Napoli. Di Napoli. Nah, ya saya wawancara dia juga gitu. Jadi disitulah makanya kalau kita wawancara dengan pelatih-pelatih dunia, dia nggak mau melecehkan lawan yang dia kan. Dia tutup benar-benar. Jadi kita jebak dengan pertanyaan apa supaya tetap aja mereka nggak mau. Walaupun udah sekelas Bung Rayana yang nanya. Yang nanya itu Petro Berkut itu nomor 5 kalau di tim nasional Italia. Itu dia cuman ketawa aja, kita terlalu sombong ngelihat badan kecil begitu. 2002 ini ya kita 2002 bicara ya. Belum lama lah ya, masih 2002 gitu. Iya, 22 tahun yang lalu ya. Iya, 22 tahun. Jadi masih era-era di situ kan. Jadi 22 tahun yang lalu dalam sepak bola sejarahnya tuh benar-benar itu dia cuma nanya ini dari planet mana, coba begitu. Kesombongannya di situlah. Dia ngerasa ini siapa sih gitu ya. Betul, di situlah dia dalam wawancara saya yang sudah diekspos di koran bola. Saya ingat itu dia mengatakan itu. Itu seorang pemain yang bijak adalah begitu. Itulah pemain dunia gitu. Mengakui kesombongan dan kealpaan dalam kesombongannya itu sehingga dia dihukum oleh. Jadi dia Italia paling percaya sama di atas. Iya. Nah, kalau untuk kembali kita ke timnas nih Bung Rayana, kira-kira untuk mewujudkan mimpi kita nih, mudah-mudahan kita ada rezeki ya bisa ke Piala Dunia. Tapi kan perjalanannya panjang. Kalau Bung Rayana melihat peluang kita gimana nih, Bung? Saya berbangga karena kekuatan sepak bola itu dalam rumusan saya berilmu di Italia adalah harus berada pada posisi organisasi yang kuat akan membeli pemainnya pelatih yang kuat. Nah, itu terjadi sekarang. Terjadi sekarang itu yang saya suggest. Saya suggest nama Sintayong datang ke Indonesia ke Indonesia. Saya berkali-kali diwawancara di radio bilang Sintayong karena Sintayong dengan karakter dan pengalamannya sebagai pelatih kuat itu akan memilih pemain yang kuat. Dia bisa tahu ini pemain yang di ini beda jauh dengan pelatih-pelatih kita ketinggalan kelas pelatih kita. Dia tahu ini bukan pemain, ini orang yang dilulukan oleh penonton. Oh ini tapi nggak jago, nggak dipilih. Iya. Penonton bisa bilang dia pemain lincah pemain ini. Tapi bagi pelatih dunia ini bukan punyanya dia. Atau nggak masuk skemanya dia. Jadi inilah yang disebut itu. Nah kita punya skema bahwa kita punya pelatih kuat dan pelatih kuat
sudah memilih pemain-pemain kuat. Nah, kita berkali-kali disegani sekarang gitu. Iya. Dalam hasil walaupun bertanding Ya, dalam press sedikit wajar ya. Iya, iya, Tadi itu baru rasa- pertama kali kita iya, round 3 ya. Iya, iya, itu biasa begitu. Iya. Karena selama pertandingan itu tidak penting, bahwa kekalahan itu dibutuhkan. Nah, itu Iya, iya. ada di kantong mereka. Oke. Gitu, bahwa yang dicari dalam bentuk kerja sama pertandingan persahabatan atau pertandingan yang tidak penting, kekalahan itu bukan suatu ancaman. Iya. Justru diperlukan untuk menganalisa dalam suatu Supaya kita down to earth Iya, lagi dan itu- supaya kita lebih tajam itu lagi yang analisanya. rupanya skema kita nggak ada. Kita karena dituntut budaya menang melulu, Iya. kalau itu enggak. Kadang-kadang lihat Argentina pernah kalah dulu dia di ini. 2022 Bung Rayana kalah dulu lawan Arab di pertandingan pertama. Iya. Akhirnya juara dunia. Juara dunia. Nah, itu. Jadi dibutuhkan kekalahan. Orang-orang nggak tahu bahwa itu nih betul kalah karena dia perlu tenaga banyak, nggak main lawan ini kita habisin kalah aja. Iya. Saya taruh yang orang-orang bertahan, coba bisa nggak jaga ini? Ternyata nggak bisa, ini nggak mampu, nanti lawan dia harus ini. Itu udah ada di skema ini rancangan gitu. Iya, iya. Gitu. Nah, mungkin kalau nih ngobrol sama Bung Rayana ini luar biasa. Saya dari dulu fans beliau dari mulai sekolah dan sekarang bisa ngobrol-ngobrol. Jadi mungkin nggak ada habis-habisnya. Tapi sebelum kita tutup, ini mau sebentar agak enak. Nah, ini dia agak enak ya. Mau sedikit mungkin kirim pesan semangat, tapi dalam bahasa Italia kira-kira gimana Bung Ray? Semangat untuk Indonesia, semoga bisa juara lolos ke Piala Dunia. Indonesia è forte per calcio, ma spero che questo match o questa partita contro giapponese noi vincere sempre. Ciao. Ciao, grazie mille, signor. Thank you. Bung Rayana, it's a pleasure ya bisa ngobrol sama Bung Rayana. Bung Rayana tuh idola saya dari dulu dan bahkan mungkin banyak orang. Terima kasih udah bisa ngobrol-ngobrol berbagi Yang ilmunya. saya terima kasih kepada Allah ditemukan ini. Saya yang berterima kasih Bung Rayana, Ya, idola juga. saya. Bung Rayana sehat-sehat, kita doakan semua dan mungkin kapan-kapan kalau izin boleh ngobrol-ngobrol lagi. Boleh, kita. boleh. Baik. Dengan senang hati saya, karena ilmu harus disebarkan ke semua yang membutuhkan. Siap, menarik sekali melihat kembali senyum dari Bung Rayana hadir dulu di layar TV, sekarang bisa ketemu lagi. Ya. Ciao. Ciao. Ciao.